Hadirin jeung hadirah, muslimin jeung muslimah, bapak juri dan ibu juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin muslimin wal muslimat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di acara ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh untuk kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita lebih baik dibandingkan hari ini, insya Allah. Saya mengucapkan terima kasih kepada para juri yang telah mengundang saya untuk datang ke sini. Saya terharu di tengah ketegangan, bahkan permusuhan, kebencian dan dendam. Saya datang ke sini bukan atas nama sekolah saya, bukan atas nama majelis jami saya, bukan pula atas rumah saya. Saya datang atas nama kegelisahan dan kesedihan saya pribadi. Kegelisahan dan kesedihan yang tumbuh di atas kesaksian saya akan penderitaan orang-orang Palestina, karena penderitaan mereka bukanlah milik mereka sendiri saja. Penderitaan mereka adalah juga kekalutan bangsa-bangsa Arab dan kegalauan dunialah Islam. Dan pada saat yang sama, laksana gambaran di seberang cermin penderitaan Palestina adalah juga keserahan Israel. Dan kini setelah berpuluh-puluh tahun, semua itu hampir mengarah pada keputusan umat manusia. Saya tidak tahu apakah masih ada di antara kita yang menyaksikan sendiri bagaimana semua ini dimulai. Yang jelas kita semua adalah anak-anak dari sejarah penuh masalah. Sejarah yang diawali kecurigaan, kebencian, rasa sakit, dan amarah. Sejarah yang bergulir di luar kendali kita. Rangkaian sebab-sebab dari tindakan di luar keputus sejarah yang mewariskan kepada kita permusuhan dan ikatan saling menyakiti, seolah perjanjian takdir. Izinkan saya bertanya, apakah kita ingin meneruskan warisan yang sangat kita tidak nyaman ini kepada generasi mendatang? Apakah kita senang anak cucu kita merasakan keberuntungan dan sakit seperti yang kita hidupi sekarang? Sudah berapa lama kita menanggung sakit ini? Sejak puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sekalipun. Orang-orang besar datang dan pergi, melakukan tindakan yang paling berani, berjuang untuk saling mengalahkan atau mendamaikan. Dan hari ini kita sama seperti kakek saya, almarhum Kiai Haji Hamzah bin Haji Rimi, 5 tahun yang lalu menceritakan pandangan seseorang tentang upaya menyelesaikan masalah Israel Palestina, yang menurut kakek saya sangat menarik. Menurut kakek saya, upaya-upaya telah dilakukan selama ini hanya mempertimbangkan aspek-aspek politik dan militer, melibatkan hanya pemimpin-pemimpin politik dan militer, dan terbukti gagal. Maka patut dicoba untuk menambahkan unsur baru dalam upaya-upaya itu, yaitu unsur agama, dengan memberdayakan inspirasi-inspirasi agama dan melibatkan pemimpin-pemimpin agama. Kakek saya melihat gagasan itu sangat menarik, tapi beliau juga melihat masalah besar bahwa di dalam setiap agama itu sendiri terdapat pertentangan pandangan, interpretasi dan mazhab. Bahkan pertentangan pula di antara para pemimpin. Maka gagasan itu kelihatan menarik sekali saat diucapkan, tapi pasti sulit sekali untuk diwujudkan. Al-Quran mengatakan sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.
Jika di tengah perseteruan ini kita terus ngotot memandang pihak lain sebagai musuh, bagaimana mungkin kita mampu melihat peluang bagi perdamaian? Apa gunanya berbagi ini dan itu, menyepakati ini dan itu, mengatakan ini dan itu, jika tidak tak pernah tersedia melepaskan cita-cita untuk membasmi lawan? Apakah kita akan terus bertarung sampai salah satu pihak musnah walaupun harus selama-lamanya hidup dalam kesengsaraan? Jika ingin menghentikan konflik, kita harus menghilangkan sebabnya. Kini setiap orang mengklaim bahwa sebab konflik ini adalah ketidakadilan, maka masing-masing pihak menuntut keadilan. Tapi masing-masing punya perhitungannya sendiri-sendiri tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil, dan konflik pun terus berlangsung tanpa ada ujung-ujungnya. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang semua orang sudah tahu, tapi entah kenapa enggan mengingatkannya, apalagi melaksanakannya, bahwa keadilan itu hanya soal menuntut, tapi juga soal memberi. Maka keadilan tidak mungkin terwujud tanpa kasih sayang. Orang yang tidak bersedia memberikan kasih sayang tidak mungkin mau mempersembahkan keadilan. Ini adalah ruh agama, ini adalah ruh iman. Tidak ada melihat kini bahwa akar konflik ini bukan lagi ketidakadilan, tapi permusuhan, kebencian. Pihak lain akan senantiasa mendorong Anda untuk membuat tidak adil kepada mereka dan menyakiti mereka. Apakah hilangnya permusuhan tergantung pada kepuasan semua pihak akan keadilan? Bagaimana mungkin? Sedangkan masing-masing punya perhitungan yang berbeda tentang keadilan, bersikukuh dengan keinginan untuk saling menghancurkan. Tidak hilangnya permusuhan adalah soal pilihan. Apakah kita memilih dendam atau memanfaatkan? Apakah kita memilih kebencian atau kasih sayang? Apakah kita memilih bertarung hingga musnah atau berdamai dan bekerja? Jelas bahwa pilihan-pilihan yang menjadi syarat bagi perdamaian bukanlah pilihan-pilihan yang mudah. Tapi selama kita tidak mengubah pilihan dari yang selama ini kita jalani, tidak akan ada jalan keluar sama sekali. Palestina berkata, "Dapatkah engkau mengistirahatkan jiwamu dari kemarahan dan dendam?" Israel berkata, "Dapatkah engkau menunda keserakahanmu tentang rasa tak aman?" Arab berkata, "Dapatkah engkau merelakan ruang untuk berbagi?" Kaum muslimin dan Yahudi berkata, "Dapatkah kalian meletakkan rasa saling curiga dan membangun masa depan bersama dengan ruh?" Dunia berkata, "Dapatkah kalian membuat jeda dari perseteruan kuasa dan sumber daya untuk peduli pada manusia dengan darah dan daging seperti dirimu, manusia dengan hati dan jiwa seperti milikmu, manusia dengan orang-orang yang disayangi seperti engkau, dengan kekasihmu." Hadis mengatakan, Tuhanlah tempat mengadu dan Tuhanlah tempat memohon pertolongan, dan tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan. Pada keadaan pandemi seperti ini, marilah kita berukhuwah bersama dalam mengatasi pandemi saat ini dengan membantu dengan mengumpulkan dana dan doa untuk masyarakat Palestina dan Israel. Marilah kita mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Mungkin demikian ceramah saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Bila ada kata yang salah, maafkan saya dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.